Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Halo, pagi, Bu. Bro. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, ada yang sudah tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Belum. Belum, Ya. Bu. Belum baca. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifatnya. Ada yang bisa menyebutkan nggak benda apa sih yang bisa memancarkan cahaya, menghasilkan cahaya? Ya, Bu. Ya, Ferry. Apa, Ferry? Cahaya lampu, Bu. Benar sekali, Ferry. Jadi, lampu menghasilkan cahaya. Lalu ada lagi nggak yang bisa menyebutkan lagi? Saya, Bu. Center. Ya, Perdana. Benar sekali, senter juga memancarkan cahaya. Ada yang bisa lagi nggak? Saya, Bu. Saya. Iya, Hafid. Ya, di rumah saya biasanya mati lampu, Bu. Saya kalau nggak ada cahaya pakai lilin, Bu. Lilin juga memancarkan cahaya, Bu. Iya. Iya, benar sekali. Jadi yang kalian sebutkan tadi adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Terus, ada yang tahu nggak apa aja sih sifat-sifat cahaya? Saya, Bu. Ya, Ferry. Cahaya dapat dibiaskan, Bu. Cahaya dapat dibiaskan, benar sekali. Ada yang bisa lagi? Cahaya dapat menembus benda yang bening. Benar sekali. Ada yang bisa lagi nggak? Saya, Bu. Saya. Ya, Cahaya Hafid. dapat merambat lurus, Bu. Seperti senter. Iya, benar sekali. Ada yang bisa lagi nggak? Ya, Bu. Udah, Bu. Udah ya? Oke. Jadi sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama ada cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua ada cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga ada cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Jadi kelima tersebut adalah sifat cahaya gitu ya. Dan yang kita bahas hari ini adalah cahaya dapat menembus benda bening dan cahaya dapat dipantulkan. Nah, sebelum kita membahas itu, silahkan membaca buku halaman 6. Ada yang mau membaca nggak? Mewakili teman-temannya. Dibacakan dengan keras di sini. Saya aja, Bu. Oh iya, boleh Ferry, silakan. Ya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan rakyatnya sambil duduk di tepi kolam yang banyak airnya. Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran air tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Dah, Bu. Ya. Lalu ada yang tahu nggak kenapa Dayu bisa melihat bayangan dirinya di dalam kolam? Nggak tahu, Bu, kenapa. Belum tahu ya. Nah, untuk membuktikannya, untuk menambah pengetahuan kalian, mari kita coba buktikan ya. Jadi kita akan mengerjakan praktikum sederhana. Alat-alat yang perlu siapkan ada senter, lalu ada kardus, terus ada Senter. plastik, sama ada
kaleng. Kalau nggak botol yang Kaleng. kayak gini yang nggak tembus pandang. Terus ada gelas juga. Ya Bu, sudah siap semua. Apakah sudah Siap. siapan? Sudah ya? Sudah. Sudah Ya, semua. jadi sudah. Oke. Jadi Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu mengenai praktikumnya. Jadi yang pertama nyalakan senternya dulu. Nah, pakai senter. Lalu kita lihat di yang pertama mau apa lali. Senter Gelas. karo apa? Banyu. Tak karepe. Gelas Tak iki karep ya? kan. Oh iya. Oh, barang. Coba, Oke, coba. oke. Yuk. Iki piye barane ketawal ya? Kak, mau tadi Dipotong, Bu. Kak. Oke. Balenono Maaf ya, tekan guys. praktek Oke, jadi yang pertama siapkan. Yo, Oke, mulai praktikum ya. Jadi selanjutnya kita akan mengadakan praktikum sederhana. Jadi alat dan bahan yang kalian siapkan yang pertama ada senter, lalu ada plastik, ada kardus, terus ada gelas. Nah, yang terakhir ada botol ataupun kaleng yang bisa dipakai yang gelap seperti ini ya. Sudah siap semua bahannya, anak-anak? Sudah. Nah, benar. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah nyalakan senternya. sudah nyala Nyalakan Bu. senternya dulu, lalu arahkan. Ya, sudah nyala ya. Jadi ini yang pertama pakai kardus. Kardus. Lalu letakkan senternya di belakang kardus. Seperti ini. Nah. Ini kan. Lalu kan kita bisa lihat nih cahayanya. Kalian bisa melihat cahayanya nggak kalau senternya di belakang kardus? Tidak, Bu. Nggak kelihatan. Ya. Oke, benar sekali. Jadi kalau kalian tidak bisa melihat cahaya di belakang kardus, ada yang tahu nggak sifatnya apa ini? Tidak tembus, Bu. Ya, benar sekali. Jadi cahaya tidak dapat menembus benda yang tidak bening. Jadi cahaya tidak dapat menembus ya ini ya kalau pakai kardus ya. Iya, Lalu Bu. yang kedua, kita mencoba pakai gelas. Pakai gelas, letakkan sama seperti tadi. Seperti yang kardus tadi. Tembus Bu cahayanya. Bisa dilihat kan? Tembus. Cahayanya tembus ya? Kalian tembus Ya. nggak? Tembus kan ya? Berarti Tembus, sifat apa ini anak-anak? Cahaya dapat menembus benda bening Bu. Ya, benar sekali. Berarti cahaya bisa dibuktikan ya kalau cahaya dapat menembus benda bening. Lalu untuk yang ketiga kita menggunakan plastik. Plastik. Letakkan seperti tadi. Kita buktikan seperti tadi. Nah, kalau ini sifatnya yang apa ini anak-anak? Apa kalau pakai Cahayanya plastik? tembus. Cahayanya gimana? Bu. Cahaya dapat menembus benda bening Ya, Bu. berarti ya benar sekali. Cahaya dapat menembus benda bening. Ya. Untuk selanjutnya bahan yang menggunakan ini botol ataupun kaleng. Kaleng. Ya, atau pakai gelas yang gelap. Nah, lalu arahkan cahayanya, taruh cahayanya di belakangnya, di sampingnya. Nah, terus itu menunjukkan sifat cahaya yang mana, anak-anak? Cahaya tidak dapat menembus. Iya.
Berarti dengan ini cahaya tidak dapat menembus benda yang tidak bening atau benda yang gelap, gitu ya? Tahu kan ya? Terus untuk yang selanjutnya kita praktik menggunakan gelas yang sudah diisi air sama siapkan pensil atau ballpoint. Sudah? Lalu letakkan di atasnya. Ini. Coba dilihat apa yang terjadi. Coba. Ada yang bisa menjawab? Ada bayangannya, Bu. Ya, benar sekali. Ada bayangannya. Berarti sama seperti yang dilakukan Dayu tadi. Itu ya. Terus nih, setelah melakukan percobaan ini, ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan dari Dayu tadi? Mengapa Dayu bisa melihat dirinya di dalam kolam? Ada yang bisa menjawab nggak? Terdapat peristiwa cahaya dapat dipantulkan, Bu. Benar sekali, Ferry. Jadi, cahaya dapat dipantulkan, gitu ya. Sudah paham setelah melakukan praktikum ini? Paham. Paham ya? Oke, Ibu ada pertanyaan lagi nih. Untuk selanjutnya Ibu ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya. Untuk anak-anak coba sebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan cahaya yang berkaitan dengan indera penglihatan. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab nggak? Contoh dari cahaya yang dapat menembus benda bening. Ada yang bisa lihat? Ada yang bisa menjawab nggak? Saya, Bu. Iya, Perdana. Contohnya sinar matahari masuk melewati jendela. Benar sekali. Jendela kaca ya, Perdana ya maksudnya. Ya. Ya, harus ada lagi nggak? Center, Bu. Ya, senter memancarkan cahaya juga. Lalu untuk selanjutnya cahaya yang dapat dipantulkan, ada yang bisa menyebutkan contoh kegiatan sehari-harinya? Saya, Bu. Ya, Ferry. Untuk bercermin, Bu. Bagaimana? Penggunaan untuk bercermin, Bu. Ya, benar sekali. Jadi kalau bercermin itu bisa memantulkan ya, bisa memantulkan cahaya gitu. Kalau misal senter diarahkan ke cermin itu bisa memantulkan cahayanya seperti itu. Nah, kan kita hari ini sudah belajar banyak nih. Ada yang kita hari ini udah belajar apa aja sih? Anak-anak? Sifat cahaya. Ya. Lalu tadi ini melakukan apa tadi? Praktikum, Bu. Iya, kita tadi praktikum untuk pembuktian sifat-sifat cahaya. Nah, karena jam pembelajaran sudah habis, nah kita nanti bertemu pada kegiatan selanjutnya ya. Jadi nanti kita masih meneruskan pembahasan sifat cahaya gitu. Untuk anak-anak jangan lupa tetap belajar, tetap semangat juga dan jaga kesehatan ya. Nanti bertemu lagi minggu depan bersama Ibu ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.